Di bab 3 ini kita akan membicarakan alat-alat evaluasi keuangan. Alat evaluasi keuangan yang pertama yang kita bicarakan adalah net present value. Net present value itu adalah, sesuai namanya, itu adalah present value, ya. Kemarin kita sudah bicarakan present value itu apa? Dari benefit dikurangi cost. Itu. Jadi present value atau nilai sekarang dari benefit dikurangi cost. Nah, karena yang dicari itu pada dasarnya adalah benefit dikurangi biaya, padahal kita mestinya mencari proyek yang benefitnya lebih besar daripada biayanya, maka yang dianggap layak, yang dianggap baik adalah yang benefit dikurangi cost-nya lebih besar dari 0 atau NPV-nya lebih besar dari 0. Lalu C yang dimaksud di sini adalah C dalam pengertian yang luas. Ya, luas itu maksudnya tidak hanya yang dalam biaya operasional dari sebuah proyek, tapi juga kapitalnya. Ya, termasuk hal-hal atau biaya-biaya yang dikeluarkan pada awal proyek yang fungsinya sebagai kapital. Ya, sehingga ini rumusnya untuk menghitung NPV itu adalah benefit dikurangi C kurangi K, padahal sebenarnya di C saja sudah cukup, tapi ini hanya untuk menegaskan K-nya juga. Itu tahun ke T, ya, dikurangi ya, pada tahun ke T semuanya tahun ke T ini. Lalu ini dikalikan 1 per 1 plus I pangkat T. Ingat 1 per 1 plus I pangkat T itu adalah discount factor. Ya, jadi ini dibagi 1 plus I pangkat T ini kan sama saja dengan dikalikan 1 per 1 plus I pangkat T. Jadi karena sudah dikalikan discount factor, maka jadilah ini adalah present value dari benefit kurangi cost kurangi capital pada tahun ke T. Nah, ini dijumlahkan, sigma ya, dijumlahkan mulai dari tahun yang ke-0 sampai tahun yang terakhir sesuai umur ekonomis proyek. Kemudian I-nya ini apa? I-nya ini adalah opportunity cost dari capital. Kemarin kita sudah bicarakan apa itu opportunity cost. Nah, I-nya ini adalah opportunity cost dari capital. Dinyatakan dalam persentase, ya, dalam ukuran relatif, dalam persentase. Itu adalah net present value. Kemudian, alat analisis kedua yang dibicarakan adalah gross benefit cost ratio. Sesuai namanya, ini pada dasarnya adalah benefit dibagi dengan cost. Ya, cuma costnya ini sekali lagi dibuat eksplisit, K-nya ditulis, padahal sebenarnya K juga termasuk C, tapi supaya tidak lupa, C plus K. Jadi benefit dibagi C plus K, ya, tahun ke T, masing-masing tahun ya, masing-masing periode, ya, itu masing-masing periode juga di present value kan, ini dibagi 1 plus I pangkat T, bawah juga digabungkan mulai dari masing-masing ya, yang atas ini digabungkan mulai tahun ke-0 sampai tahun yang terakhir, atau tahun yang paling awal sampai tahun yang paling akhir, atau periode paling awal sampai periode paling akhir, tidak harus tahun sebenarnya ya. Lalu yang bawah juga begitu. Nah, karena pada dasarnya ini adalah benefit dibagi cost, maka seperti pada NPV tadi kita cari yang benefitnya lebih besar dari cost-nya. Karena ini pembagian, maka kalau yang atas lebih besar dari bawah, itu akan angkanya jadi lebih besar dari 1. Maka angka ini dianggap bagus, dianggap baik, dianggap layak kalau gross benefit cost ratio-nya lebih besar daripada 1. Alat berikutnya, ini namanya mirip dengan yang tadi, bedanya hanya di depan ini. Tadi gross, sekarang net. Makanya ini juga hitungannya net. Perhatikan, yang dihitung adalah present value dari positive net benefit. Jadi present value dari net benefit yang positif dibagi dengan present value dari net benefit yang negatif. Jadi yang positif dibagi yang negatif. Apa itu net benefit? Net benefit itu apa? Benefit dikurangi cost. Semuanya sudah di present value kan. Sehingga kalau dibuat rumus, B kurangi C kurangi K, ini kan net benefit, dibagi 1 plus I pangkat T, ini berarti sudah di present value kan. Bawahnya juga begitu, bedanya yang atas itu dicari yang positif, bawah dicari yang negatif.
supaya nanti angkanya jadi positif, maka yang bawah itu dikasih tanda min supaya angkanya nanti hasilnya jadi positif. Ya, positif bagi positif nanti jadi positif. Nah, harapannya yang positif lebih banyak daripada yang negatif, lebih besar dari yang negatif. Sehingga angkanya diharapkan yang dianggap bagus adalah yang lebih besar dari 1. Itu adalah net benefit cost ratio. Kemudian kita lihat evaluasi pemahaman, latihan. Setelah slide ini akan ada data, ya, data sebuah proyek. Nah, berdasarkan data itu kita diminta menghitung tadi yang sudah kita bicarakan, NPV, gross benefit cost ratio, dan net benefit cost ratio. Menggunakan Excel dengan dua cara. Menggunakan formula, kita ketik formula sendiri secara manual, dan juga function kalau functionnya di Excel ada. Ya, yang jelas ada fungsinya di Excel yang NPV ini. Nanti yang GBCR dan NBCR ini dihitung manual sendiri saja. Jadi yang pakai function hanya yang NPV. Nah, ini adalah data yang saya bicarakan di slide sebelumnya. Datanya adalah tentang sebuah proyek warung burjo. Ini lokasinya tidak disebutkan karena memang tidak diperlukan, ini sengaja saya tutup. Tidak diperlukan untuk menjawab pertanyaan, mencari NPV, mencari gross benefit cost ratio, mencari net benefit cost ratio. Ini data yang ada adalah ini waktu operasinya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Ya, umur ekonomisnya 8 tahun. Ini sudah ditentukan umur ekonomis 8 tahun. Kemudian jam operasinya itu 17 jam. Ya, 17 jam kalau dihitung nih dari jam ini sampai jam ini. Kemudian daya tampungnya itu bisa sampai 40 orang. Ya, jadi kapasitas penuhnya itu 40 orang di situ. Kemudian ini ada data. Ada data kapitalnya ini ada datanya. Ini jumlahnya masing-masing unitnya. Kemudian harga per unitnya ini. Kemudian totalnya ini. Ya, terus ini kalau di total, ya, totalnya ini di total sini. Ya. Kemudian ada salvage value-nya untuk masing-masing ini. Nah, nanti salvage value itu apa? Pelajari lagi yang sudah kita bicarakan di sesi-sesi sebelumnya. Salvage value-nya ini masing-masing ini. Kalau di total salvage value-nya ini. Kemudian masih ada data lagi di slide berikutnya. Data berikutnya, lanjutannya yang tadi, ini adalah biaya. Ada biaya tetap. Ini rincian biaya tetapnya. Ada listrik, iuran, dan sebagainya ini. Ya, kemudian ini kalau gajinya ini dikalikan 3 karena ada 3 karyawan. Sewanya ini, sewa data ini untuk tiap tahun ya. Ini perhatikan ya, ada bulan, ini tahun, beda ini angkanya ya. Lalu total biaya tetapnya kalau per bulannya sekian. Ya, per bulannya sekian. Ini per tahunnya, jadi ada yang dibayar per tahun, ada yang dibayar per bulan. Ini per bulan itu berarti 6 juta ditambah 300 tambah 50, ini berarti total biaya tetap per bulan yang listrik, iuran, dan gaji ini. Kemudian ini yang 25 juta ini yang sewa. Kemudian ada biaya variabel juga. Jadi datanya adalah biaya variabel untuk makanan. Ya, makanan biaya variabelnya itu setelah dihitung-hitung ternyata 5.000 per porsi. Minuman itu 500 per gelas. Ini data tentang biaya. Lalu ini adalah data manfaatnya, benefitnya. Ini harga jual makanan, harga jual minuman, ya. Kemudian tentang kapasitas, ini waktu tamu duduk itu rata-rata setengah jam. Kemudian kalau dihitung 1 jam, ya berarti ada 2 orang itu di satu kursi. Ya, sehingga kalau dihitung semuanya totalnya tadi kan 17 jam. Berarti dalam satu hari itu sebenarnya kalau dari tempat duduknya itu bisa 17 kali 2 ya. Karena ada 17 tempat duduk, satu tempat duduk 1 jam itu bisa 2, berarti 17 kali 2
lalu ada 40 tempat duduk, kalikan 40, berarti totalnya satu hari itu sebenarnya kalau dari tempat duduknya bisa 1360 ya dalam satu hari. Tapi warung itu ada keterbatasan. Keterbatasan karyawannya, keterbatasan kompornya, keterbatasan kecepatannya, itu hanya mampu melayani 40 per jam. Ya, hanya mampu melayani 40 jam. Sehingga kalau di total-total, itu kapasitasnya, penuhnya, kerja dengan penuh, semakan kerja penuh, alatnya dipakai semua, itu hanya 680 porsi makanan, minuman per hari. Ini yang mampu dilayani. Jadi yang mampu dilayani itu lebih kecil daripada kapasitas kursinya. Itu ya. Lalu diasumsikan nanti tingkat kunjungannya saat usahanya ini sudah mapan. Mapan itu artinya pertama dibuka mestinya pendatangnya belum banyak, masih sedikit. Nanti setelah usahanya berjalan sekian lama baru kemudian mapan, itu kapasitasnya tamu yang datang itu adalah 70% dari kapasitas, hanya 70%, artinya 70% dari 680 ini. Ya. Lalu dalam 1 tahun itu jumlah warungnya itu, jumlah warung tutupnya itu, warungnya mungkin pas hari libur tutup, hari tertentu tutup, itu diperkirakan 30 hari dalam setahun. Nah, sehingga setelah dihitung volume penjualannya rata-rata saat mapan itu adalah ini 13.288,3 porsi makanan dan minuman per bulan. Itu tadi dengan asumsi ini 70% dari ini. Ya, jadi satu harinya 70% kalikan 680 dikalikan setahun itu mestinya 365 tapi dikurangi 30 dulu. Kemudian hasilnya adalah ini 13.288,3. Itu data yang kita punya.